Bimbinglah kami di sepanjang perjalanan. Berikanlah dalam hati kami kecenderungan untuk mau dipimpin, mau dibimbing oleh Tuhan. Memiliki kecenderungan hati untuk taat melakukan kehendak-Mu, walaupun kadangkala Tuhan bertentangan dengan keinginan dari kami. Sehingga Tuhan, di dalam kelemahan itu kami kuat, ya Tuhan. Ketika kami berserah, ketika kami menundukkan diri kepada-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah segala pujian penyembahan kami menjadi pernyataan iman kami dalam nama Yesus. Oh haleluya. Bukan hanya meninggikan nama Tuhan, menyanjung nama Tuhan, tapi sebuah pernyataan iman kami, pengakuan iman kami, dan permohonan doa kami Tuhan kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau mendengarkan seluruh, oh Tuhan, pengakuan-pengakuan, pernyataan-pernyataan iman kami lewat pujian penyembahan dan doa-doa kami pada hari ini. Terimalah menjadi korban yang harum yang naik di tangan, dan kami siap mendengarkan suara Tuhan. Urapi kami semua, urapi pendengaran kami, urapi tempat ini, dan balas terus dan mengkawal kami ketika kami mendengar firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan sekalian. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita lanjutkan firman Tuhan. Sebelum kita lanjutkan, Bapak Ibu sehat semua, amin. Haleluya. Di pagi yang cerah ini kita bisa bangun oleh karena anugerah Tuhan, ya. Mari kita lihat lanjutan firman Tuhan dari pasal 6 ayat 4 sampai ayat 8. Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai ayat 8. Ya, sambil dimatikan ya. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bapak Ibu dengar semua? Kalau sebelah ya. 2, 3 ya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang mutlak lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya, dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutub yang berakhir dengan pembakaran. Haleluya. Bapak Ibu kalau lihat ini ada backgroundnya, Bapak perhatikan ini. Jadi setiap slide ini tidak kebetulan saya buat backgroundnya, ada pesan-pesan di sana ya. Jadi tidak seperti ini bagus buat backgroundnya. Ini mendukung semua firman
yang tertulis di situ ya. Nah ini kan animasi apa ini? Animasi jam, waktu. Jadi semua kita ini bergerak dalam waktu, pertumbuhan juga dalam waktu, kemurtadan juga dalam waktu. Jadi waktu ini tidak terulang. Hari seperti ini hanya satu hari seperti ini sepanjang hidup kita di dunia ini. Tidak ada hari seperti ini. Mungkin saudara berpikir minggu depan kan masih ada, tapi tidak seperti ini. Gitu. Memang hari Minggu itu akan terus datang, tapi khusus hari seperti ini hanya hari ini. Makanya hari ini tidak berulang, hanya satu kali di sepanjang zaman hari ini ada. Tidak akan berulang. Nah, kalau terlewatkan hari ini, di situ masalah. Jadi hari itu berjalan terus. Makanya waktu kami melayani beberapa tahun di Haji Bata, lalu saya menciptakan sebuah lagu Natal, lagu tahun baru, dan anak-anak dengan pakaian yang sederhana dengan bangga menyanyikan lagu ciptaan saya ini, dan mereka tampil di depan. Nyanyiannya adalah hari berganti hari, tahun berlalu, ku masuki gerbang yang baru. Hari berganti hari, tahun berlalu. Jadi hari ini penting karena hanya satu hari di dunia ini, di sepanjang hidup kita, bahkan di sepanjang zaman hanya satu, persis seperti ini hari ini. Dan sekarang kita ada di hari ini. Amin. Nah. Dan Alkitab katakan hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Mungkin akan ada lagi hari Minggu, tapi situasi kesan Tuhan mungkin juga tidak ada di hari yang akan datang seperti pesan Tuhan di hari ini. Makanya momen seperti ini harus dipergunakan sebaik mungkin, karena disinilah Tuhan sedang bekerja sepanjang hari. Amin. Nah, mari kita lanjut ya. Ini adalah ilustrasi penulis Ibrani tentang kemurtadan itu. Tidak semua gereja mengakui adanya murtad, karena mereka berpikir bahwa kalau kita sudah diselamatkan, Tuhan yang menyelamatkan kita, berarti tangan Tuhan jauh lebih kuat memegang kita daripada tangan kita memegang Tuhan. Jadi walaupun kita banyak kekurangan, kelemahan, Tuhan itu sangat kuat memegang kita. Jadi tidak mungkin murtad katanya. Tapi gereja kita mengajarkan murtad itu ada. Karena Alkitab juga mengajarkan bahwa murtad itu ada. Mereka mengajarkan bahwa kalau seorang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, dia akan selamat seterusnya. Kalaupun dia melakukan dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran, karena keselamatan itu terletak pada Tuhan, bukan terletak pada kita, maka sekali selamat tetap selamat. Nah, itu yang diajarkan. Nah, gereja kita tidak mengajarkan seperti itu. Ada setelah kita diselamatkan oleh Tuhan, ada peran kita dengan Tuhan. Untuk keselamatan itu pekerjaan Tuhan mutlak, bukan oleh perbuatan kita. Jangan ada yang menyombongkan diri kata Tuhan. Tapi setelah kita selamat, kita dipimpin, ada tanggung jawab. Makanya dikatakan kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar.
Kita mengerjakan keselamatan bukan supaya selamat, tapi karena kita sudah selamat, begitu ya. Nah, inilah ilustrasi yang diberikan oleh penulis Ibrani. Sebab tanah yang menghisap air hujan, yang sering turun ke atasnya, dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Jadi hujan itu turun terus ke atas tanah, tapi tanah itu punya tanggung jawab. Dia harus menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Kemudian, tetapi jika tanah itu menghasilkan semak duri dan tumbuh duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Jadi saudara-saudara, makanya ada 4 jenis tanah. Makanya saudara-saudara, Rasul Paulus juga sering mengingatkan supaya anak-anak Tuhan itu bertumbuh. Karena apa? Lawan dari bertumbuh itu adalah murtad. Lawan bertumbuh murtad. Dalam pertumbuhan itu ada pertobatan-pertobatan. Jadi bertumbuh itu akumulasi dari pertobatan-pertobatan. Murtad itu juga akumulasi dari pembangkangan. Ingat ini ya. Murtad itu adalah akumulasi dari ketidaktaatan. Jadi kemurtadan itu tidak terjadi seketika, pertumbuhan juga tidak terjadi seketika. Nah, karena itu Bapak Ibu, ini sebuah akumulasi yang harus diperhatikan. Jadi kalau terbiasa kita membangkang, tidak mau melakukan firman, tidak mau saudara-saudara menentukan diri, tidak segera terjadi kemurtadan. Tapi kalau Bapak Ibu terbiasa di situ, saya katakan minggu yang lalu, ketika kita lakukan sebuah pelanggaran, iblis itu mendorong kita supaya ada pelanggaran yang berikut. Dan tekanannya begitu kuat sampai dia sukses membawa kita kepada titik terendah, itu kemurtadan itu. Nah, mari kita lihat. Ini gambaran minggu yang lalu ya. Kita sudah diangkat Tuhan ke kerancangan yang semula. Tuhan mau kita bertumbuh. Dia mengangkat kita dari titik terendah itu ya. Kalau masih ingat, kita ingat pelajaran minggu-minggu yang lalu, maka saya buat ini adalah dasar-dasar kekristenan itu ya. Ini gambarannya. Bapak Ibu letak ini, Bapak Ibu perhatikan titik ini, di sini dia. Nah, jadi untuk naik ke level ini, orang dunia itu berusaha dengan sekuat tenaga. Sementara kita naik ke level ini, usaha Tuhan untuk menaikkan kita. Makanya rancu di sini ya. Berarti usaha manusia juga bisa kalau begitu. Nah, disinilah yang irisan yang saya sebut kemarin itu. Irisan itu di sini, pas persis di sini letaknya. Karena usaha manusia bisa di level ini yang bersinggungan dengan pengajaran agama-agama lain, namun berbeda. Nah, untuk menunjukkan perbedaan yang signifikan itu adalah mau tidak mau kita harus beralih. Jadi ajaran agama, baik ini agama Yahudi ya, agama Yahudi itu agama yang luar biasa. Mereka yang memperkenalkan Yahweh ke dunia ini. Tidak ada bangsa di dunia ini yang memiliki Allah yang benar selain Yahudi. Jadi Allah hanya menyatakan diri Allah yang benar lewat bangsa Yahudi.
Dan Allah tidak berbicara kepada bangsa-bangsa kalau tidak lewat nabi-nabi Yahudi. Jadi kalau ada nabi-nabi bukan Yahudi membicarakan tentang firman Tuhan, bukan bangsa lain, bukan bangsa Yahudi dia, dan bangsa lain, itu diragukan. Karena Allah hanya berbicara, memperkenalkan diri kepada dunia lewat nabi-nabi orang Yahudi. Aku tidak berbicara kepada bangsa lain, kata Tuhan, lewat orang lain, tapi lewat bangsa Israel, lewat nabi-nabi yang bangkit dari suku Israel. Makanya saudara-saudara, Allah yang benar itu diperkenalkan oleh orang Israel. Jadi saluran dari penyataan Allah itu dari orang Yahudi. Nah, mereka lah memperkenalkan Allah yang benar itu kepada kita. Yesus pun adalah orang Yahudi. Jadi dia tidak lahir dari suku lain, tapi karena keselamatan itu lewat saluran dari Yahudi, dari Abraham, Ishak, Yakub, Israel, ya. Nah, jadi saudara-saudara, ajaran Yahudi saja, saudara-saudara, itu tidak otomatis menjadi ajaran yang bisa menjadi dasar kekristenan, karena mereka menolak Mesias Yesus Kristus. Apalagi agama lain. Agama Yahudi saja, kitab Ibrani mengatakan ini harus ditinggalkan karena asas-asas ini bisa dimiliki juga agama lain, bisa juga dimiliki agama lain. Baik tentang penghakiman, Bapak Ibu lihat, nerakanya Kristen ada, nerakanya Islam ada, nerakanya Hindu ada, nerakanya Buddha ada, nerakanya, makanya ada yang bisa di grup kita kan tentang neraka. Bapak Ibu perhatikan nggak di grup itu? Nah, dari aliran sesat pun ada nerakanya. Jadi tentang hukuman kekal itu juga dibuat menjadi doktrin semua agama termasuk kekristenan. Makanya kalau bicara tentang neraka tergantung ini doktrin siapa, ini ajaran siapa. Nah, untuk memastikan bahwa ini berbeda, maka kita harus, saudara-saudara, memperjelas perbedaan itu lewat pertumbuhan kita. Bahkan surganya agama juga ada. Buddha ada surganya, Islam ada surganya, Kristen ada surganya. Nah, tetapi tidak sama surganya. Nah, surga yang diajarkan Alkitab itu berbeda dengan surga yang diajarkan agama-agama lain. Jadi ini beririsan, sama-sama ada surga. Jadi kalau Bapak Ibu melihat pengajaran-pengajaran ini, sama-sama ada surganya, sama-sama ada nerakanya, sama-sama ada penghukuman kekalnya, sama-sama adanya pentahbisan, adanya pembaptisan, adanya penumpangan tangan, pengesahan, sama semua. Jadi kalau Bapak Ibu lihat sama, oh berarti semua agama sama, bukan begitu. Makanya harus penulis Ibrani berkata beralih supaya memperjelas bahwa itu berbeda. Itu berbeda. Nah, mari kita lihat lebih jauh supaya tuntas hari ini. Nah, bahaya keengganan melangkah kepada kedewasaan. Bahayanya apa? Murtad. Bahayanya murtad. Jadi kedewasaan, pertumbuhan, jadi kedewasaan, pertumbuhan di dalam kebenaran. Kita sudah lihat kan persamaan-persamaannya. Makanan keras, kedewasaan, ada juga
apalagi yang sejajar dengan itu. Itu ada apa? Terbangun ya, pertumbuhan itu terbangun atau terjadi dari banyaknya aktivitas ketaatan ya. Aktivitas ketaatan. Sementara murtad itu juga terbangun kumpulan dari banyaknya pembangkangan terhadap firman Tuhan, ketidaktaatan kepada firman Tuhan, kumpulan dari banyaknya nengel-nengel terhadap firman Tuhan, kumpulan dari banyaknya jugul-jugul terhadap firman Tuhan. Puncaknya bukan puncak, jurang terparahnya adalah kemurtadan. Sementara pertumbuhan itu disebut puncak, murtad tidak disebut puncak, tapi titik terendah kejatuhan yang paling dalam. Nah, makanya biasakan saudara-saudara menundukkan diri kepada perkataan Tuhan. Amin. Yang kita akan berkata, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Jadi kita harus menyadari kita ini bodoh dibanding dengan Tuhan. Terhadap Tuhan kita harus takluk karena Dia sempurna, Dia benar, Dia kebenaran. Jadi jangan kalau kita merasa sudah sudah lebih daripada kebenaran itu sendiri, akhirnya kita nggak bisa mencapai kebenaran itu. Nah, kita kembali ke sini, Bapak. Yesus bangkit dan membawa kita ke tempat ini. Saya tambahkan ilustrasi menolong imajinasi kita, ya. Jadi saya ulangi lagi. Jadi ketika manusia itu jatuh dalam dosa, ini semua dalam waktu ini ya, 2000 tahun yang lalu. Dan keselamatan itu berlangsung hingga sekarang. Nah, Dia bangkit dari kematian. Oleh kebangkitannya, Bapak Ibu, oleh kebangkitannya, Dia melahirkan kita kembali. Oleh kebangkitan Kristus, kita dilahirkan kembali. Lewat firman, lewat rohnya. Jadi, ada 3 hal yang melahirkan kita kembali. Dalam Alkitab ditulis, dilahirkan oleh air firman Allah. Kemudian oleh kuasa Roh Kudus, dan itu dikerjakan oleh kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Kita diangkat ke rencana Allah, dan Tuhan ingin kita bertumbuh seperti Adam harusnya bertumbuh, karena dia mesti juga dewasa, tidak otomatis dewasa, dia butuh firman untuk ditaati. Karena kedewasaan rohani adalah kedewasaan jiwa seseorang. Roh manusia itu sempurna. Ketika kita dilahirkan baru, roh kita hidup sempurna. Kualitasnya sempurna. Tapi bagian dari roh ini ada jiwa, karena berhubungan dengan manusia disebut jiwa. Malaikat nggak disebut jiwa, nggak ada disebut jiwa. Tapi karena berhubungan dengan daging, dengan tubuh, jadi perantara antara roh manusia dengan tubuh itu ada jiwa. Tapi jiwa itu adalah bagian dari roh itu sendiri, karena jiwa itu adalah alat interaksi roh. Supaya roh itu berkomunikasi dengan tubuh, alat interaksinya itu jiwa. Karena dia ada di antara roh dan jiwa. Tapi jiwa itu sendiri adalah saudara-saudara, roh itu sendiri. Jadi jiwa itu sifatnya roh. Ya. Kalau roh itu kecenderungannya adalah nafas, tapi tidak mungkin kan nafas tanpa pikiran, perasaan, kehendak. Jadi dia itu adalah utuh. Ya. Mengerti nggak mengerti yang penting saya sampaikan. Karena kalau siapa tahu ada yang ingin mengetahui,
sayang juga orang itu kan. Tapi kalau nggak ingin mengetahui nggak masalah, ya, nggak masalah. Yang penting Bapak Ibu terima pesan besarnya, ya. Saudara harus bertumbuh. Amin. Nah, mari kita lihat. Jadi kita diminta Tuhan bertumbuh. Ya. Jadi ini adalah usaha Tuhan dan Tuhan terus mendampingi kita. Tuhan mengatakan, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Dia ada di sorga, tapi rohnya terus menyertai kita. Karena Allah kita itu Tritunggal, maka dalam ketritunggalannya di dalam roh Dia hadir, ada bersama dengan kita. Amin. Nah, jadi di sepanjang perjalanan hati kita diterangi. Kemudian kita mengecap karunia surgawi. Kemudian mendapat bagian dalam Roh Kudus. Mengecap firman yang baik dari Allah. Mengecap karunia-karunia dunia yang akan datang. Jadi di sini semua tersedia, ya, tersedia. Jadi ketika seorang dilahirkan baru, dia masuk ke alam roh. Dia bisa memasuki sebuah alam, yaitu roh. Karena manusia itu adalah makhluk roh. Nanti ketika kuasa Roh Kudus memenuhi seseorang, dia bisa lebih lagi, ya, bisa lebih lagi berinteraksi, memahami alam roh itu. Nah, makanya perlu dipenuhi oleh Roh Kudus karena alam ini adalah alam roh. Jadi kalau di sini kan ada alam roh. Jadi kalau kita menyembah Allah itu harus roh yang memimpin. Karena jalan itu kan ini kebenaran, ya, kebenaran. Kebenaran itu pun sifatnya roh yang harus kita aplikasikan dalam hidup kita. Logos itu roh, ya. Jadi bukan ini huruf mati tapi roh menghidupkan. Jadi roh bukan berarti yang salah mengerti. Ini bukan begitu, ya. Ini adalah huruf yang mati, tapi ini adalah Alkitab yang dibaca oleh semua orang dan Tuhan menghidupkannya. Karena ketika orang lahir baru, dia mulai start awal masuk ke alam roh, maka kita harus dipimpin oleh roh itu kepada seluruh kebenaran. Kalau nggak dipimpin kemana-mana ada roh, kan iblis itu kan penguasa. Perlawanan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat di darah. Jadi sementara kita menyembah Allah kita, ada roh-roh di sana. Berhubung kita nggak memahami tentang roh karena baru lahir baru, kalau nggak dipimpin roh maka bisa ke mana-mana. Karena di alam roh itu gini-gini di sini. Dari sebelah sana. Makanya perlu ketaatan. Berikanlah dirimu dipimpin oleh roh. Ini jalannya, ini lorongnya. Jangan tengok ke sana ke sini. Memang jaga mapamula atanga bujutuho namhatana pebeo sai samudra tahu risi-risi hata di jelma lama-lama hata di begu. Jadi begu dan lama jalan Tuhan tak terserah sini saja. Jangan bikin ide Kristen. Jalan tak terserah. Kan nggak ngerti. Mestinya aja tadi. Memang tak terserah karena Tuhan, tapi ikut saja. Bawalah diriku kepada kebenaran. Jadi Yesus itu jalan kebenaran. Jadi Yesus itu bagikan portal, ya. Jadi Roh Kudus hanya
memimpin orang lewat portal itu, tidak lewat sana. Jadi makanya kalau tidak lewat portal itu, makanya ada apa? Aliran sesat. Nah, ada Mormon, itu semua kan pendataan Allah katanya. Yesus itu katanya seorang wanita, kemudian ada penjelmaan Yesus di sana. Karena apa? Tidak lewat portal Yesus kebenaran itu, langsung lewat dari sorga langsung ke dia. Padahal penghubung sorga dan kita itu hanya Yesus. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, untuk melewati itu dibutuhkan roh kebenaran. Yesus kebenaran, roh kebenaran. Tujuan kita kepada apa? Kebenaran, yaitu Allah itu sendiri kebenaran. Dia membawa kita ke sana. Makanya selain cara itu kemungkinan besar sesat. Karena hanya Yesuslah portal itu, hanya Yesus sendirilah jalan itu. Roh Kudus tidak bawa orang kemana-mana. Ayo dari jalur sinilah kita. Makanya orang bilang banyak jalan ke Roma, ke surga pun banyak jalan. Padahal hanya melalui Yesus. Nah, mari kita lanjut ya. Kemudian kita lihat di sini tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya, terus turun hujan berkat kekuatan pertolongan, menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya dan menerima berkat dari Allah. Jadi di sepanjang perjalanan ini Tuhan sudah ada hamparan perjanjian untuk bersiap di perjalanan menuju surga yang kekal. Ada hamparan berkat, pertolongan, janji-janji yang berharga. Karena kita sudah memiliki kodrat ilahi. Jadi ketika kita dilahirkan baru, kodrat ilahi itu sudah Tuhan taruh dalam hidup kita. Tapi kodrat itu harus dikembangkan. Mari kita lanjut ya. Nah, apa bahaya jika kita murtad? Nah, apa maksudnya murtad? Murtad artinya adalah berputar ke belakang. Ya, para ahli tolong diperhatikan. Sementara kita perhatikan, murtad berputar ke belakang. Bapak Ibu ini tadi dia. Nah, berarti dia membelakangi Tuhan. Berarti dia tidak seirama dengan Tuhan lagi. Dia sudah membelakangi Tuhan. Dan kesimpulan dari yang kita lihat kemarin dalam bahasa Yunani disebut jatuh atau terjun. Itu murtad. Padahal oleh kuasa kebangkitan Kristus kita telah dibawa ke level ini. Bukan hasil usahamu, katanya. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita sudah bahas di minggu kemarin. Kita lihat yang berikut. Apa akibatnya jika kita murtad? Tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Tidak mungkin. Karena saya katakan tadi, karena terakumulasi, jadi ada kuasa. Dalam akumulasi itu ada kuasa. Jadi dalam pertumbuhan juga ada kuasa. Dalam kemurtadan juga ada kuasa. Tapi bukan kuasa Tuhan, kuasa iblis. Untuk kuasa pertumbuhan itu kuasa Roh Kudus. Kuasa kemurtadan itu kuasa iblis. Jadi mengarahkan tenaga semua di sana. Tidaklah ia berguna. Kita tahu arti bertobat kan? Yaitu pikiran, metamonia, yaitu pikiran yang kembali kepada Allah.
Kalau pikirannya, kenapa? Karena kepada Allah lah kita berdosa, bukan kepada orang. Makanya ada seorang anak bungsu yang kembali ke rumah bapak. Dia mengatakan, "Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak." Karena kepada Allah lah kita berdosa, bukan kepada yang lain. Makanya pikiran kita harus kembali kepada Allah. Kita sadar kita telah memberontak kepada Allah, lalu kita berjalan ke arah Dia. Ketika kita berjalan ke arah Dia, maka perbuatan-perbuatan pun, perbuatan-perbuatan yang ada di sini, jadi makanya tinggalkan, kata Rasul Paulus Ibrani, beralih, karena pertobatan yang dipahami agama lain beda dengan pertobatan yang dipahami oleh Kristen. Pertobatan yang dipahami agama lain, dia hanya mengubah-ubah, dia hanya memilih-milih perilaku mana yang dia suka. Sementara pertobatan Kristen itu pikirannya kembali kepada Allah dan dia mengikuti Allah. Dengan demikian perilakunya berubah. Jadi dia bukan memilih perilaku, tetapi perilakunya itu terjadi di dalam perjalanan menuju kepada Allah. Itu bedanya. Makanya tinggalkan asas itu supaya semakin jelas nyata bedanya. Kalau saudara tidak tinggalkan asas-asas dasar, nggak ada, sama saja. Makanya saudara bisa saja nanti malah bisa saja lebih unggul pertobatan yang tidak pernah ke gereja daripada saudara sendiri. Lebih unggul. Makanya saya akan berbincang-bincang kemarin tentang orang di Eropa. Mereka itu kenapa banyak ateis? Mereka merasa nggak ada kok melanggar mereka. Mereka baik-baiknya. Persoalannya kan mereka tidak melanggar hukum, tetapi dosa itu adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Memang manusia itu akan membela diri, kami tidak berdosa, tidak pernah berjudi, tidak pernah berbuat jahat. Sementara kalian yang ke gereja itu orang-orang bandel semua, sebentar sudah berkelahi, begitu. Jadi mereka mengatakan bahwa kami tidak berdosa. Nah, kita disebut berdosa karena kita melanggar firman Allah, bukan melanggar undang-undang dasar 45, bukan melanggar hukum negara, tidak. Kita disebut berdosa karena melanggar perintah Tuhan. Tuhanlah yang kita hadapi, makanya kita disebut berdosa. Makanya semua perilaku kita harus berdasarkan kepada Tuhan. Cocok gak Tuhan sama apa yang kau katakan? Apa yang kita lakukan, baik atau tidak baik, arahkan semua pada Tuhan. Cocok gak sama apa yang Tuhan katakan? Bertentangan gak? Mungkin cocok dengan hukum dunia, mungkin cocok dengan hukum masyarakat, hukum adat, tapi cocok gak dengan hukum Tuhan? Nah, kalau tidak cocok itu disebut dosa. Jadi dosa adalah pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah. Makanya pertobatan itu harus ke sana. Bukan mengubah perilaku. Kalau perilaku agama lain bisa lebih unggul daripada kita. Saudara jelas ya? Amin. Mengapa saudara tidak mau berkelahi? Aku takut karena tinju-tinju suamiku kuat kali, makanya aku gak mau lagi melawan dia. Itu hanya cari aman, tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Tapi kalau saudara, kenapa kau gak mau membalas suamimu yang kejam itu? Tuhan bilang, tunduklah pada suami. Semuanya ke Tuhan. Amin. Itu mengandung keselamatan. Itu yang disebut dengan iman timbul karena mendengar firman Tuhan.
Itu iman yang menyenangkan. Kenapa kau tidak mau mencuri? Aduh, pernah aku kedapatan, digebukin, dimasakkan, akhirnya benjol lah semua. Oh, itu yang membuat kau tidak mau mencuri lagi? Iya. Ayo kita jawab, nggak usah. Aku sudah nggak mencuri kok. Jadi kalau kita nggak mencuri bukan karena digebukin, takut dimasakkan, tapi Tuhan yang bilang, menurut Tuhan salah nggak kalau aku mencuri? Salah kalau Tuhan tidak mau mencuri gitu. Semua bertalian dengan Tuhan. Semua perilaku kita harus dikaitkan kepada kebenaran itu. Amin. Kalau tidak dikaitkan, itu tidak mengandung keselamatan, tidak ada gunanya. Saudara hanya cari aman di dunia. Haleluya. Katakan kiri kanan. Oh, haleluya. Itu bertobat. Makanya irisan itu berbahaya kalau tidak up. Begitu. Kalau tidak up, maka saudara hanya mencari persamaan dengan agama lain. Jadi ketika kita mengerti kebenaran ini, ketika kita diminta untuk bertobat, karena kita langsung sudah tahu Allah kebenaran. Karena kita kan mau dibawa kepada kebenaran. Tidaklah dia berguna. Bayangkan kalau mutlak tidak berguna. Untuk apa kita hidup kalau nggak berguna? Ayub berkata, lebih bagus aku tidak dilahirkan oleh ibu katanya. Lebih bagus aku tidak melihat cahaya matahari daripada aku lahir. Dia karena berat penderitaan yang dia alami. Ini konteksnya tentang penderitaan. Tapi seperti itulah, saudara-saudara, kalau hidup kita tidak berguna, saudara-saudara, tidak ada gunanya kita lahir ke dunia ini. Makanya masih hidupkan kita, nanti masih bisa diperbaiki oleh Tuhan. Amin. Masih bisa diperbaiki. Kita berharga diciptakan Tuhan, tapi kita lakoni hidup kita hidup yang berguna. Bagaimana? Kalau kita berharga, berarti kita harus mencocokkan diri kita dengan tingkah laku yang berharga. Amin. Kalau kita anak raja, berarti tingkah laku kita anak raja. Barang siapa yang membawa damai, dia disebut anak Allah. Anak-anak Allah, karena Bapa kita Allah, kita mengikuti sifat Bapa kita, makanya disebut pembawa damai. Jadi kalau kita ada keluarga yang bagus rukun, tapi ketika kita datang jadi kacau, anak siapa kita? Ayo. Kita harus seperti Bapa surga, karena dia adalah Bapa kita. Dan Daud Tubisyan menanam. Apa sebutan pembawa damai? Anak-anak Allah. Mau kita nama kita disebut anak Allah? Tuhan sebut ini anakku. Apa penyebabnya? Karena dia melakukan sifat bapaknya. Haleluya. Jadi hidup kita berguna kalau kita bertumbuh. Kalau nggak bertumbuh nggak berguna. Lalu dan sudah dekat pada kutub, lawan kutub apa? Berkat. Sudah dekat. Karena kenapa sudah dekat? Karena ini tadi kan saya katakan sebuah akumulasi tindakan-tindakan pembangkangan yang berakhir dengan pembakaran. Ini perjalanan kemurtadan itu. Inilah perjalanan murtad itu. Ya, ini semua dimasukkan 1, 2, 3, 4 masukkan sini tangga-tangganya. Sementara tangga-tangganya ini tadi ada banyak yang sudah kita baca. Yang terakhir supaya selesai.
Ya, poin yang tema yang lain hari ini. Nah, mengapa fatal begitu? Akibat kemurtadan. Mengapa begitu fatal? Ini kan fatal sekali ya. Jadi kemurtadan ini tidak terjadi tiba-tiba. Pertumbuhan juga tidak terjadi tiba-tiba. Langsung saudara bertumbuh. Itu juga Tuhan menggunakan dengan cara alami pertumbuhan. Kemurtadan ini juga begitu. Itu sama seperti pohon yang dipilih oleh Tuhan, pohon ara, tidak terjadi langsung layu begitu, atau langsung masak, enggak, ada proses. Akhirnya mosok. Begitulah kemurtadan itu, begitulah juga. Nah, mengapa fatal? Nah, fatalnya adalah sebab ini ilustrasi tadi. Jika tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berbunga dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Jadi sudah diberikan terus hujan, anugerah. Makanya kasih karunia itu ada batas sesuai dengan waktunya Tuhan. Kalau tidak ada batas kasih karunia, waktunya, limitnya kan nggak ada neraka kalau nggak ada limitnya. Nah, karena Tuhan itu punya agenda, dia punya agenda kedatangan, dia punya agenda untuk mengangkat orang percaya, dia punya agenda juga memasukkan orang ke neraka. Jadi ada limit dari kasih karunia. Ada waktu semua. Telah disusun Tuhan agenda-agenda ini. Datangnya antikris sudah ada agendanya. Semua sudah ada agenda. Bunyi sangkakala sudah ada agendanya. Kebangkitan orang mati sudah ada agendanya. Kemudian suara untuk memanggil nama kita kalau kita nanti mati dikubur, lalu nama kita dipanggil, misalnya meninggal, maaf ya, dipanggil Tuhan nama Om Ferdianto. Ada detik kina di jauh Tuhan keluarna Om Ferdianto dumamaho, tata dumamaho. Kalau kita sempat mati, ada semua agenda Tuhan sudah susun sendiri. Kita hanya punya agenda bagi Tuhan kan? Tuhan itu Maha Kuasa. Agenda jagat raya dia sudah buat sedemikian. Nah, jadi sudah sering turun ke atasnya. Saudara dengarkan firman Tuhan, saudara diteguhkan, ketika saudara berputus asa dikuatkan, dibangunkan. Tapi tidak ada di sini. Tidak, jika tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tapi yang dihasilkan semak duri, rumput duri. Tidak ada hasil yang Tuhan ingin nikmati dari hidup kita. Kemudian, kenapa begitu fatal? Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka. Bapak Ibu perhatikan gambar ini. Jadi ketika kita tidak mau bertumbuh, kita sedang mendorong Tuhan lagi untuk disalibkan. Kedua kali. Artinya, biarlah kau tetap di sini. Kalau saudara tidak mau bertumbuh, maka kita menyalibkan anak Allah untuk kedua kalinya. Dan yang menyalibkan itu siapa? Bagi diri mereka, untuk diri sendiri, untuk kepentingan sendiri. Dan itu tidak mungkin
Karena Yesus mati sekali untuk selamanya untuk dosa semua manusia. Jadi ketika dia melakukan sekali untuk selamanya, tidak ada yang kedua kali, maka manusia itu harusnya merespon dengan baik, menggunakan waktu dengan baik. Tidak ada lagi model seperti ini. Tidak ada lagi kebangkitan hanya untuk saudara. Tidak ada. Hanya sekali. Karena itu saudara-saudara, ketika kita tidak mau bertumbuh, kita sedang menyelipkan lagi anak Allah. Dan lebih parah lagi, dan menghinanya di muka umum. Ketika saudara tidak mau berubah, tidak mau bertobat, saudara sedang menghina Tuhan. Dan iblis juga disenangkan di situ. Lihat tuh kan gak ada gunanya kalau bangkit, gak ada kuasa kebangkitan itu, gak ada dampaknya kuasa kebangkitan itu dalam hidup orang ini. Buktinya sejak dia percaya padamu, toh juga gak ada perubahan dan mempermalukan nama Tuhan selalu sepanjang hidupnya. Makanya nama Tuhan itu selalu diejek, dihina karena kita. Makanya disebut tidak berguna. Kalau kita hanya mempermalukan nama Tuhan, kan kita gak berguna hidup kita. Di muka umum katanya harusnya Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Wah, sangat magor di Tuhan. Ibarat anak kamu nampe kuda sitawa alai terumpus di mana tekun. Jadi kalau kita melakukan hal-hal yang bertentangan, lalu akhirnya Tuhan dihina, tak suma ada hotel-hotel, tak tangis-tangis. Syukur kita diejek karena ketekunan kita. Kalau kita diejek karena ketidakadaan perubahan hidup kita, ini ya nggak masuk mana minggu, sombubana. Ayo kita kumpul di rumah si Anu katanya, marhua, nak ada kondisi bagi-bagi berkat, down, atau berbeda lagi katanya. Seru, istrinya mangkomak sonon sebelumnya menangis sonon. Wah, ayo kita tonton. Kalau bisa kita viralkan, kita rekam. Itu kan mempermalukan nama Tuhan di hadapan umum. Bukan saudara yang malu. Di balik iman saudara itu, siapa yang saudara percaya? Makanya seringkali orang, khususnya gereja kita, disorot. Ya. Kalau gereja lain misalnya berkelahi, gak dipersoalkan pendetanya. Tapi kalau berkelahi antar GPDI atau keluarga GPDI, ayo sudah ditanyai. Memang sasaran untuk kita jauh lebih tajam. Kalau orang lain nggak masalah. Dan dok, sudah ditandai nggak pernah itu. Gereja lain nggak pernah. Nah, terlebih nama Tuhan. Perhatikanlah Bapak Ibu, antar agama sekarang luar biasa, selalu menjerit-jerit. Nah, ini parah sekali. Dan menghinanya di muka umum. Saudara sedang mengatakan kepada dunia, ya, bahwa Yesus itu tidak ada kuasanya. Yesus itu tidak ada dampaknya. Buktinya aku, tidak ada dampaknya dalam hidup. Jadi ketika saudara bertumbuh dalam Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Jadi orang sedang mengikuti tips sekarang. Adigan mana ini tolong kunanya hanya. Adigan mana juga. Mau panoti huiri-hiri. Siapa tahu mau sapu satu somari. Tinggal pikiran nama itu tolong kuna memang gereja. Adigan mana. Ada dia waktu gereja tidak. Alai kurang-kurang persoalan kita kok. Di gereja ada gula tangis-tangis. Begitu kata katanya. Tersebut itu, terbuat bisa tinggi tertinggi ide nampak tak HP yang untuk nama beda gereja HP semua itu HP ho
Nasa keberin beda terdekut kupakmu. Apa yang maki-maki kau beda? Bah, itu tergugur mas deh. Gugur sudah. Dia dok. Kupikir dok. Sorry. Yang nalar tuh beli jadilah. Apa buhirin rumahku dok? Saya di hari mana ini tolakku naya deh. Jadi memang banyak kelemahan-kelemahan kita di sana. Tapi mari berjuang, ya. Mari berjuang untuk hidup seperti apa yang Tuhan mau. Dan Tuhan tidak menyerah untuk kita, ya. Tuhan tidak menyerah. Dia sabar terhadap kita. Dia berikan firman-Nya, dia berikan kuasa Roh Kudus-Nya, dan segala yang Dia punya, Dia berikan kepada kita. Jadi kita harus sadar ya, kalau kita tidak bertumbuh, kita sedang menjadikan dari anak Allah. Kemudian kita menghina di muka. Mari kita renungkan, Tuhan, kalau saya melakukan ini, ternyata saya sedang menghina Engkau. Tapi masih mending belum dilihat oleh umum. Kalau dilihat oleh umum begitu. Jadi ada tanggung jawab kita setelah berjumpa. Ada tanggung jawab kita. Jadi tanggung jawab itu akan kita pertanggungjawabkan. Semua harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Setelah engkau percaya kepadaku, kali engkau mempermalukan nama. Pertanggungjawabkan itu. Padahal aku dukung kau terus. Makanya jatuh itu jatuh dari ya. Murtad itu dalam bahasa sendiri jatuh dari mana? Dari mana? Jadi bisa ya. Karena Tuhan itu enggak punya hak memaksa. Kita punya kehendak bebas. Jatuh sama seperti Lucifer ya. Jatuh itu terpisah. Jadi kalau murtad itu terpisah. Lucifer saja bisa terpisah, hilang. Padahal dia sudah sempurna. Karena kehendak bebas itu berlaku. Tuhan tidak memaksa. Tuhan ingin kerelaan kita untuk menyerahkan kehendak kita kepada Tuhan. Selama kita serahkan kehendak kita pada Tuhan, Tuhan itu memegang kita kuat. Itu sama seperti malaikat iblis dan Mikael berperang. Jadi kekuatan malaikat Mikael itu tergantung dari seberapa kuat dari doa dari Daniel. Seberapa kuat doa Daniel, bertambah kuatlah Mikael itu melawan musuh. Nah demikian juga semakin kita serahkan hidup kita pada Tuhan, genggaman Tuhan itu makin kuat dalam hidup. Makin ada niat dalam hati kita serahkan kehendak kita kepada Tuhan. Tuhan itu kuat memegang kita. Tapi kalau kita berbalik, pegangan itu akan makin lemah. Karena kekuatan tangan Tuhan memegang kita tergantung kepada kerelaan kita menyerahkan diri pada. Jadi Tuhan itu tidak memaksa, ya. Tuhan tidak memaksa. Memang Dia Maha Kuasa. Dia Maha Kuasa. Tetapi itu untuk keselamatan Dia tidak memakai paksa. Tapi sebuah penyerahan. Makanya Bapa Surgawi tidak memaksa Yesus untuk disalib. Makanya Yesus bilang, Bapa jikalau boleh jauhkan cawan ini. Itu berarti boleh. Tapi bukan kehendakku. Kehendakmu yang jadi. Jadi apa yang Yesus telah pertontonkan menjadi pelajaran bagi semua manusia. Kita mulai belajar menyerahkan kehendak kita. Dengan demikianlah tangan Tuhan begitu kuat memegang kita, membawa kita kepada kesempurnaan. Haleluya. Amin. Para pelayan datang ke depan.